Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah, fi hadzal yawm bi'idznillah ta'ala sanuwasil ma qad darasna min madatil fiqh bi kitab Umdatul Ahkam, wa qad intahayna walhamdulillah fil bahthi fi kitab at-taharah wa syarahna lakum al-ahadith alladhi dzukira fi hadzal kitab. Wa kitab at-taharah bayyana fihi kaifa yatawadda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wa bidayatan bi dzikril hadis alladhi yubayyin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bada'a wudu'ahu bin niyyah wa kulla syai'in aw kulla af'alin bada'a bi niyyatin, fa niyyatu ahammu syai' fi kulli amalin, in fasadatin niyyah fa fasadal amal, wa in sahhatin niyyah fa sahhal amal. Tsumma kadzalika darasna fi kitab at-taharah kaifa yatawadda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika darasna fawaid al-hadis al-mubayyinah an fadli al-wudu. Fa arjukum an tahfadhu wa turaji'u hadzal hadis li anna hadhihi al-hadis ahadits muhim lahu ahammiyah 'azimah fi dinina, bihayth annana nusalli kulla yawmin 5 marrat, wa shalah tahtaj ila wudu' as-sahih, fala tasihhu as-salah bi wudu'in fasid, fala tasihhu as-salah illa bi wudu'in sahihin. Wal yawm bi idznillah ta'ala sanadrus wa sanantaqil ila babin jadid, wa huwa babul istitabah. Babul istitabah ay babul ladzi buyyina fihi kaifa nuzil an-najasah fi badanina min bawlin aw ghaid bil ma'i wal hajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran hadis, dan telah kita selesaikan alhamdulillah kitab taharah, kita bersuci, bab bersuci, yang dimana di kitab tersebut sudah disebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, dimulai dari niat. Niat itu memiliki keutamaan yang sangat agung, karena sebuah amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya buruk, maka amalannya juga tidak akan diterima. Kalau niatnya baik, maka amalannya diterima. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya akan diterima. Jadi niat ini adalah perkara yang sangat penting dalam setiap ibadah, termasuk wudu juga harus diniatkan ikhlas. Kemudian disebutkan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan terakhir kemarin kita membahas tentang keutamaan wudu. Wudu itu memiliki keutamaan. Salah satunya, barang siapa yang berwudu maka akan datang di hari kiamat dikumpulkan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW beserta Nabi SAW dalam keadaan apa? Ghurran muhajjalin. Dalam keadaan muka, tangan dan kakinya bercahaya. Dan ini menjadi alamah atau tanda bagi umatnya Nabi SAW. Adapun hari ini kita akan berpindah ke bab yang baru, yaitu babul istitabah. Apa itu babul istitabah? Babul istitabah adalah bab yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara membersihkan badan kita dari najis, baik dari kencing maupun buang air besar, seperti itu. Dan kita akan membahas itu, menghilangkan najis, menghilangkan kotoran yang dikeluarkan dari tubuh kita dengan air, bil ma'i, dengan air, wal hajar, dan dengan batu. Seperti itu. Di bab ini kita akan menjelaskan tentang hal itu semua, dari adab-adabnya dan doa-doanya seperti apa. Wal yaum sanabda bi hadis al-awwal fi hadzal bab wa huwa hadis al-hadi ashar. Wa sayadhkaru fi hadzal hadis doa atau dzikr idza nurid an nadkhula al-khala' aw al-hammam. Falinaqra al-hadis an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' fa fihi syai' min khata'il matba'i sahih awalan hatta yakun kitabah ma fi syashah in anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Nawasil. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubus bi dhammil kha'i wal ba' jam'u khabith wal khaba'ith jam'u khabithah. Ista'adha min dhukrani syayatin wa inathihim. Hadzal hadis rawahu Anas bin Malik wa kunyatuhu Abu Hamzah wa huwa khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala fi hadzal hadis akhbara lana Anas halan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'. Al-khala' bimana al-hammam aw dawrati al-miyah. Al-khala' artinya hammam. Apa itu hammam? Dauratul miyah. Apa artinya?
kamar mandi atau toilet. Seperti itu. Di hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW bernama Anas bin Malik, memiliki kunyah Abu Hamzah. Beliau adalah khadimun Nabi SAW, pembantunya Nabi SAW. Jadi senantiasa bersama Nabi, dan manfaatnya bagi Anas bin Malik adalah beliau mendapatkan ilmu yang banyak langsung dari Nabi SAW karena senantiasa bersama beliau SAW. Anas bin Malik mengabarkan kepada kita di hadis ini tentang keadaan Nabi SAW ketika beliau masuk ke dalam khala. Anna Nabi SAW kana idza dakhala al-khala. Bagaimana sih Nabi SAW ketika masuk ke dalam khala? Khala ini muradifnya atau sinonim bahasa Arabnya adalah al-hammam. Al-hammam atau dauratul miyah. Al-hammam atau dauratul miyah, yang artinya terjemahan Indonesianya adalah kamar mandi atau toilet. Wa dzukira fi hadzal hadits kana biharf kana atau bi kalimati kana allati yadullu ala anna hadzal fi'l yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam daiman. Di anna qala al-usuliyun kana tufidu annal fi'la yaf'aluhu daiman. Dan di hadis ini disebutkan dengan kata kana. Kana ini berarti atau berfaedah atau mengandung arti bahwasanya apa yang dilakukan adalah hal yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ahli usul, para usuliyun, mereka mengatakan bahwasanya kana ini berarti atau mengandung arti bahwasanya sebuah pekerjaan tersebut dilakukan terus-menerus. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam kamar mandi selalu mengucapkan doa yang akan disebutkan dalam hadis ini. Seperti itu. Dan kita sebagai umatnya harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada sesuatu atau pada hal atau pada sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukannya. Idza dakhala al-khala ay idza arada an yadkhula al-khala. Idza arada apabila masuk ke dalam kamar mandi, maksudnya adalah idza arada an yadkhula al-khala, jika ingin masuk ke dalam kamar mandi, seperti itu. Jadi doanya disebutkan ketika ingin masuk ke dalam kamar mandi, ada kata arada, idza arada an yadkhula al-khala. Bahkan di dalam Adabil Mufrad, kitab Adab al-Mufrad karya Imam Bukhari, kata Ibn Hajar, Imam Bukhari menyebutkan lafaz hadisnya idza arada an yadkhula. Kurang lebih seperti itu, disebutkan kata aradanya. Jadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa jika ia ingin masuk ke dalam kamar mandi atau WC, qala, ia mengatakan, menyebutkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Fa antum labudda an tahfadhu hadzal hadits lianna hadzal hadits nasta'miluhu daiman kulla yaumin li'annana fil yaumi 'alal aqal bal aksar min 5 marrat lidukhulil hammam. Nahnu nadkhulul hammam aksar
min khamsah bal asyrah marrat. Jadi kita harus menghafal hadis atau doa masuk kamar mandi ini karena tentunya kita tiap hari masuk ke dalam kamar mandi mandi, untuk berwudu, untuk buang hajat dan lain-lain. Kita senantiasa masuk ke dalam kamar mandi dan sering dalam sehari bisa 5 kali, bisa 10 kali, bahkan lebih dari itu. Sehingga hadis ini memiliki keutamaan yang harus kita hafal. Dan mungkin teman-teman juga sudah hafal hadis ini atau doa ini. Allahumma Allahumma bimana ya Allah, wahai Allah, atau ya Allah. Lakinna hudhifatil ya thumma uwidha biharfil mim. Allahumma ini sebenarnya ada harfun nida di sini, ya, yaitu artinya wahai atau ya Allah. Tapi huruf ya-nya dihilangkan kemudian diganti dengan huruf mim. Kenapa diganti huruf mim? Tidak diganti dengan huruf yang lain karena harful mim adalah harful ibarah an harfil jama'. Huruf mim ini adalah diibaratkan sebagai huruf yang mengumpulkan. Karena ketika kita mau mengucapkan huruf mim, kita mengumpulkan antara dua bibir ini. Ma, mi, mu. Coba antum semua mengucapkan huruf mim, ma, mi, mu tanpa ditempelkan antara dua bibir ini. Tanpa boleh bertemu antara bibir bawah dan bibir atas, dan maka itu tidak mungkin. Ya, kan enggak bisa kan? Harus ma, mi, mu. Nah, karena itu adalah kenapa huruf mim? Karena mim mengumpulkan antara dua bibir yang atas dan bawah, dan itu adalah yang harus kita lakukan. Kita mengumpulkan konsentrasi kita, hati kita, fokus ketika berdoa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa pakai huruf mim? Allahumma, karena supaya kita fokus mengumpulkan seluruh konsentrasi di dalam hati ketika berdoa, fokus supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita dan kita fokus dalam memintanya. Dan kenapa kan tadinya huruf nidanya atau huruf ya-nya itu di depan. Kenapa ketika diganti dengan huruf mim, huruf tersebut disimpan di depan, diakhirkan. Padahal sebenarnya awalnya itu ya Allah, huruf ya-nya di awal. Kenapa? Karena supaya penyebutan lafzul jalalah yaitu Allah itu didahulukan. Jadi Allah dulu, kemudian huruf nidanya yaitu huruf mim. Allahumma. Jadi Allahnya dulu, lafaz jalalahnya untuk mengagungkan, jadi disebut di depan. Seperti itu. Kemudian huruf ya-nya yang udah diganti dengan huruf mim itu dipindahkan ke akhir seperti itu. Jadi Allahumma, ya Allah. Inni, bahwasanya aku a'udzu bika i'tasama bika au a'tasimu bik. A'tasim bimakna talabu al-'auz. A'udzu ay atlubul 'auz au a'tasim. Aku meminta pertolongan. Jadi a'udzu bika, aku meminta pertolongan. Minal khubusi wal khaba'ith. Al-khubus bi dhammil kha. Dhamm ay
bija'li harakati harfil kha dhammatan. Bidhammil kha artinya dengan menjadikan huruf kha ini berharokat apa? Dhammah. Bidhammi ay dengan mendhammahkan huruf kha wal ba dan huruf ba. Jadi bus huruf kha dan huruf ba-nya itu didommahkan. Bidhammi ay didommahkan. Jadi khubus bimana jam'u khabith. Khubus ini jama dari kata khabith. Khabith ini artinya al-jin awis syayatin. Au dzukranu asyayatin. Awil jin. Khabith ini adalah artinya adalah jin atau setan dari kalangan laki-lakinya. Jadi khubus ini setan-setan karena bentuknya jama ya, setan-setan atau jin-jin dari kalangan laki-laki. Wal khaba'ith jam'u khabithah. Sedangkan khaba'ith ini itu jama dari kata khabithah. Khabithah adalah ini kan ada tamar butohnya. Jadi sebenarnya khabithun, khabithatun. Khabithun ini laki-lakinya enggak ada tamar butoh, ketika ditambah tamar butoh jadi jin wanita. Seperti tabibun dokter laki-laki, tabibatun dokter perempuan. Talibun siswa, talibatun siswi, seperti itu. Jadi khabithun jin laki-laki atau setan laki-laki, khabithatun jin atau setan perempuan. Ista'adza min dzukrani asyayatin wa inathihim. Jadi Nabi SAW meminta pertolongan dari apa? Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa dzukira au dzakara ulama annal ba quri'a bi iskanihi, dan disebutkan atau para ulama menyebutkan riwayat yang lain bahwasanya huruf ba-nya ini itu disukunkan. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubthi. Minal khubthi kan kalau ini pakai dhammah. Tapi ada riwayat yang lain ini huruf ba-nya disukunkan. Minal khubthi wal khaba'ith. Dan artinya berbeda. Kalau khubus maka artinya jin laki-laki dan jin perempuan. Khaba'ithnya jin perempuan, khubusnya jin laki-laki. Tapi kalau khubthi huruf ba-nya disukunkan, maka khubthi ini bimana syarr. Khubthi itu artinya syarr atau keburukan, kejelekan, sesuatu yang membahayakan. Jadi artinya Allahumma inni a'udzubika minal khubthi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan atau kejelekan yang membahayakan. Wal khaba'ithnya kalau dibaca khubthi, yang mana artinya khubthi itu adalah asyar, keburukan, kejelekan, maka al khaba'ith berarti zawatus syarirah. Zat atau hal yang membahayakan. Jadi seperti itu. Jadi khaba'ith itu lebih luas maknanya dibanding makna yang di awal tadi. Karena hal yang memburukan, hal yang membahayakan itu tidak hanya dari setan atau jin, tapi dari yang lainnya. Jadi kalau baca khubthi itu artinya khubthi itu adalah syarr, keburukan, sedangkan khaba'ith itu dawatus syarirah, hal yang membahayakan. Seperti itu, atau orang, bisa dari orang atau yang lainnya. Jadi maknanya lebih umum. Maka kita boleh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi pakai dhammah ba,
wal khaba'is, dan juga bisa boleh juga Allahumma inni a'udzubika minal khubthi, si ba-nya disukunin, wal khaba'is. Seperti itu. Mungkin cukup saja sampai sini. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Semoga antum semua bisa mengamalkan hadis ini dan membaca doa ketika masuk WC, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau minal khubthi wal khaba'ith. Dan jangan lupa dihafalkan hadisnya kemudian disetorkan ke ana. Seperti itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.